Ketemu lagi yuk dengan saya di Bougainville Rimbun, channel Bougainville Rimbun. Karena saya yakin setiap bougainville pasti bisa kita rimbunkan, baik itu tunasnya, cabangnya maupun bunganya. Ya. Pada video kali ini saya akan menyajikan video yang berjudul tentang cara stek bougainville agar cepat bertunas. Bagaimana caranya biar cepat bertunas? Bagaimana caranya biar dia pasti akan tumbuh? Tentu tetap berada di channel Bougainville Rimbun. Tapi jangan lupa tetap like, tetap komen, dan subscribe. Jika berkenan juga share. Ya, oke, kita sama-sama ikuti tips-tipsnya. Ya, ada 4 tips tentang cara stek bougainville agar cepat keluar tunasnya. Ya, tips yang pertama, nih, dengarkan. Ya, kalau mau menanam stek bougainville, jangan lupa pakai zat pengatur tumbuh. Oh, Pak, susah. Kita cari zat pengatur tumbuh jauh. Lokasi tempat rumah saya dari tempat jual alat-alat pertanian misalnya. Oke, yang mudah ini kita kasih solusinya. Bawang merah atau bawang putih. Ya, ini ya, biar cepat tumbuh, ini namanya JPT, zat pengatur tumbuh, supaya tentunya cepat keluar tunasnya. Ya, caranya macam mana? Nih, ini salah satu contoh. Ya, nah, nih kita oleskan, nah, oleskan, nah, kita oles. Iya, oh, kita oles. Jangan lupa pucuk yang akan kita tanam, seperti ini kita beri tajam. Ya, itu tips yang pertama agar stek bougainville cepat keluar tunas. Pakai zat pengatur tumbuh yang alami. Oke? Ya, tips yang kedua adalah kita tanam pada media. Ya, menanamnya dengan media tanah yang padat supaya tentunya tidak bergerak. Ya, ini stek yang tadi ya dapat dilihat bersama-sama. Ya, ini dia bougainville yang kita potong. Ya, nih bentuk potongannya. Kita tanam pada sebuah media. Oke, ya. Ya, kita lubangi medianya. Setelah itu kita tinggal masukin. Iya. Oke. Kita padatkan. Bila perlu kita ganjel supaya tidak goyang. Ya. Kemudian ya, setelah itu kita masuki tip berikutnya setelah sudah kita ganjel. Pertanyaannya, perlukah disiram? Tinggal tergantung. Kalau tanahnya kering, siram. Kalau tanahnya tidak kering, lembab ya seperti ini kan musim hujan, kebetulan di tempat saya ini lagi musim hujan, tak perlu disiram. Ya, yang penting ini padat, dipadatkan ya, dipadatkan, itu yang penting sekali. Oke, ya. Dan tips yang ketiga adalah sebagai berikut. Letakkanlah stek bougainville di tempat yang teduh ya. Loh, kenapa mesti tempat yang teduh? Padahal bougainville suka dengan matahari. Itu kalau bougainville-nya sudah bertunas banyak seperti ini, baru dipindahkan di tempat full matahari, sinar matahari penuh. Tapi kalau yang masih baru kita stek ya, untuk menuju keluar tunas, kita meletakkannya
harus di tempat yang teduh. Supaya apa? Supaya segera cepat keluar tunasnya. Loh, kok nggak disungkup? Itu tergantung mau disungkup atau tidak, ya. Tapi kalau saya nanam tidak ada yang sungkup-sungkup. Karena apa? Karena ini cabangnya sudah cabang yang tidak muda atau yang tidak hijau. Ini cabangnya sudah coklat. Jadi tak perlu kita sungkup-sungkup. Kecuali mau nanti menyambung pucuk, ya, baru pakai sungkup. Itu tips yang ketiga. Dan tips yang keempat, ya, hindari dari jangkauan binatang supaya tidak tersenggol. Kucing, ayam, tikus dan binatang lainnya supaya tidak tersenggol. Sebab kalau tersenggol nanti dia akan stres, bisa mati, bisa layu. Seperti yang saya contohkan berikut ini yang tersenggol. Ya, ini dia cabang yang tersenggol. Stek cabang yang tersenggol, kan? Tuh. Nah, ini. Ya, dia akan mati seperti itu. Yang lainnya tidak. Oke, jadi itulah 4 tips untuk kita semua para penghobi bougainville dalam melakukan stek, ya, dalam melakukan stek cabang atau stek batang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sesama penghobi bougainville.